3 usulan untuk menyelesaikan perselisihan antara Hare Krishna dan Hindu Bali. Om Swastiastu. Selamat datang di channel Sentir Bali. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang polemik antara Hare Krishna dan Hindu Bali. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini sedang hangat-hangatnya berita tentang perselisihan antara Hare Krishna dan Hindu Bali, hingga terjadi penutupan beberapa ashram Hare Krishna yang kemudian kasusnya berbuntut masuk ke ranah hukum. Saya sebagai umat Hindu yang lahir dan tinggal di Bali merasa terpanggil untuk menyumbangkan pendapat terkait polemik tersebut. Setelah membaca berbagai komentar di media sosial terkait polemik antara Hare Krishna dan Hindu Bali, dan juga setelah berdiskusi dengan beberapa bhakta Hare Krishna serta berdiskusi dengan semeton dari Hindu Bali, maka pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan usulan atau pendapat yang sekiranya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Saya memiliki 3 usulan. Yang pertama, kami mengusulkan agar Hare Krishna keluar dari pengayoman PHDI dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bhakta Hare Krishna berasal dari berbagai umat beragama. Sebagaimana diketahui bahwa bhakta Hare Krishna bukan hanya berasal dari umat beragama Hindu, tapi juga dari umat beragama lain. Seandainya Hare Krishna masih dalam pengayoman PHDI, maka rawan sekali terjadinya konflik antar umat beragama. Misalnya, Hare Krishna mengadakan kegiatan di pura dan kebetulan beberapa bhaktanya adalah non-Hindu. Maka ini bisa menimbulkan kegaduhan dalam bidang agama. Bhakta non-Hindu ini bisa dituduh macam-macam dan hubungan antar umat beragama menjadi tidak harmonis. 2. Pendiri Hare Krishna atau ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, yaitu Srila Prabhupada, yang juga merupakan Mahaguru Hare Krishna, pada kuliah umum tahun 1974 di Mumbai mengatakan, kita tidak mengkhotbahkan agama Hindu. Ketika mendaftarkan organisasi ini, saya dengan sengaja memakai nama ini, Krishna Consciousness atau kesadaran Krishna, bukan agama Hindu, bukan Kristen, dan bukan Buddha. Kemudian pada tahun 1977 dalam Science of Self-Realization, Srila Prabhupada mengatakan ada salah pengertian bahwa gerakan kesadaran Krishna mewakili agama Hindu. Seringkali orang-orang India, baik di dalam maupun di luar negeri, mengira bahwa kita mengajarkan agama Hindu, tapi sesungguhnya kita tidak mengajarkan agama Hindu. Dan masih banyak pernyataan-pernyataan dari Srila Prabhupada yang menegaskan bahwa Hare Krishna bukanlah mewakili atau mengajarkan agama Hindu. Mengacu pada kenyataan ini dan agar tidak disebut alpaka guru, maka sebaiknya Bhakta Hare Krishna mematuhi dalam tanda petik bisamo spiritual Srila Prabhupada, sebagaimana yang sudah dikatakan dan ditegaskan berulang kali oleh Maha Guru mereka, bahwa Hare Krishna bukanlah mewakili atau mengajarkan agama Hindu. Usulan yang kedua,
kami mengusulkan agar Hare Krishna mendaftarkan diri sebagai aliran kepercayaan, sebagaimana beberapa aliran kepercayaan yang sudah diakui di Indonesia, seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan lain-lain. Mengapa sebaiknya mendaftarkan diri sebagai aliran kepercayaan? Jawabannya sederhana, yaitu karena Bhakta Hare Krishna berasal dari berbagai umat beragama. Mengingat sifatnya yang terbuka, sebagaimana keyakinan mereka bahwa Weda merupakan wahyu Tuhan, bukan hanya untuk umat Hindu, tapi adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan Tuhan, maka Hare Krishna lebih cocok mendaftarkan diri sebagai aliran kepercayaan yang anggotanya bisa berasal dari berbagai umat beragama yang ada di Indonesia. Dengan cara ini, yaitu menjadi aliran kepercayaan, maka ruang gerak Hare Krishna yang selama ini lintas agama akan selaras dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Seandainya usulan untuk menjadi aliran kepercayaan kurang berkenan, maka bisa juga diusulkan menjadi ormas atau organisasi massa. Usulan kami yang ketiga, yaitu kami mengusulkan agar PHDI bersama-sama dengan Majelis Desa Adat dan pihak-pihak yang berkompeten agar menata kembali, saya ulangi, menata kembali, bukan menghilangkan keberadaan pesraman atau asram dan juga aliran kepercayaan yang sudah dan akan mengembangkan ajarannya di Pulau Bali. Penataan itu misalnya dengan memberi ruang kepada mereka untuk melakukan kegiatannya hanya di asram atau pasramannya saja, dan sekali waktu bisa melakukan kegiatan di tempat umum, yang tentunya setelah mendapat persetujuan dari PHDI, MDA, dan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, bisa juga dengan menetapkan bahwa di setiap pesraman atau asram harus ada hal-hal yang bersifat standar sebagai ciri dari Hindu Dresta Bali. Misalnya, harus ada pelinggih Padmasana dan pelinggih Panungun Karang, serta mengikuti kesepakatan beragama yang sudah dipraktekkan selama ini di Bali, seperti melakukan puja Trisandya dan Kramaning Sembah. Selain itu, silahkan menetapkan aturan-aturan lain yang sekiranya bisa mengharmoniskan berbagai perbedaan dan pertentangan yang selama ini terjadi. Jika keberadaan pesraman atau asram dan aliran kepercayaan dengan berbagai keunikannya bisa ditata dengan baik, maka Pulau Bali akan menjadi magnet spiritual yang lebih kuat lagi, yang akan mampu menarik tamu dari berbagai agama dan aliran kepercayaan untuk berkunjung ke Bali, yang juga dikenal sebagai The Island of Paradise atau Pulau Surga. Tentu saja kehadiran para tamu ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali yang saat ini sedang sangat terpuruk, terutama akibat dari COVID-19. Demikianlah 3 usulan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengharmoniskan kembali Hare Krishna dan Hindu Bali, serta berbagai aliran kepercayaan yang ada di Bali. Sebagai akhir kata, saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.